Di video kali ini saya akan lanjutan program Topsis sebelumnya. Jadi kita akan bikin tampilan halaman depan dan penambahan data kriteria. Saya akan ambil menu navbar dari Bootstrap. Jadi saya akan fullkan semuanya dari Bootstrap aja untuk tampilan. Di Bootstrap seperti biasa, pastikan ini versinya 53 karena sebelumnya kita pakai yang 53 gitu. Jadi versinya harus disamakan jika tak ingin ada hal yang tak diinginkan. Contohnya yang kita kopikan itu nggak sama seperti yang kita pastikan di programnya gitu. Navbar yang ini bentar. Oh ya, berarti ambil yang di sini, di dokumentasi, di komponen, di bagian komponen ini ada navbar. Lalu di navbar ambil yang ini nih, yang udah lengkap, ada search input pencariannya juga di sini. Ini dikopikan dan di beranda.php. Oh, ini masih file program Topsis 2023. Jadi saya tadi nyontek sedikit gitu ya. Soalnya udah lupa gitu. Nah, ini. Jadi di beranda.php kita pastikan yang dikopikan tadi. Coba save, lihat hasilnya. Refresh. Tampilannya kok begini. Internet saya udah connect ya. Oh iya, ini karena ini nih yang diindeks kan ada doctype, HTML, length, English, lalu head, meta, bla bla bla, link CSS. Ini yang penting nih. Jadi yang kayak gini belum ada di beranda, makanya tampilannya jadi seperti ini. Jadi solusinya yang di indeks ini Ctrl A, Ctrl C. Karena ini udah ada, di enter aja beberapa kali, terus paste. Nah, jadi bedanya yang di sini ada kontainer kita pakai setelah ini ya, setelah head lalu body. Ini tampilan yang atasnya. Nah, di sini ada kontainer, row kita pakai, dan ini call md4 ini nggak kita pakai nih. Dan call md4 yang kedua juga tidak dipakai sampai sini. Terus call md4 yang ketiga juga tidak dipakai. Hapus. Dan saya biasanya kasih komentar di sini. Kasih komentar ini punya row gitu ya. Jadi kita ketahuan si div ini punyanya siapa gitu, div yang ini. Jadi ini div bukanya, ini div tutupnya. Jadi buat pemula nih saya sarankan untuk kasih komen-komen kayak gini. Jadi nanti jika ada perombakan di tampilan, kita nggak susah gitu. Nah, ini punya kontainer, apalagi nanti udah rame gitu, makin susah buat ngedeteknya. Nah, yang PHP yang ini juga dihapus. Sampai sini hapus. Ini si JavaScript sudah. Nah, kita pastikan di sini navbar yang tadi. Oh, tunggu. Setelah row ada satu lagi yang kita butuh nih, kelas kolom md, karena dia full dari kiri ke kanan. Oh, bentar, maaf saya salah. Ini butuh nanti. Yang pastikan navbar itu setelah body. Saya akan kasih komen di sini navbar section. Saya kasih 2. Ya, yang di akhirnya saya kasih garis miring 2 kali gitu. Nah, jadi si navbar tadi saya paste di dalam komen ini. Jadi tujuannya dikasih komen banyak-banyak gitu biar di kemudian hari kita saat ngerombak mudah gitu ya. Sudah saya save. Nah, ini tampilannya. Gini dia, geng. Ini sampai sudut kayak gini. Kita kasih, oh ini nih. Di navbar ini ada div container fluid.
Jadi kita hilangkan aja fluidnya. Save. Kok nggak bisa di save? Mana save nya? Mungkin udah ke save ya. Udah ke save dong. Nah nih, kalau fluidnya dihilangkan, dia jaraknya tuh sedikit ke tengah gitu. Oke, saya akan coba minimize. Nah, ini tampilannya kalau di ukuran mobile. Oke, sudah. Saya akan ubah namanya ini Topsis 2024. Jadi karena kita ini beranda PHP ya, beranda.php, jadi samakan. Jika tulisannya diklik, dia akan kembali ke beranda.php. Ini cara yang paling simpel gitu ya. Ini buat tombol ketika ukurannya handphone, saya akan kasih jarak. Terus ini ada collapse. Si collapse ini home. Home-nya kita arahkan ke beranda.php. Boleh home aja atau beranda. UL-LI. Saya biasanya kasih jarak antara LI dengan LI yang lain. Ini link. Kayaknya ini kita nggak butuh, hapus. Nah, di drop down ini kita kasih data ya. Nah, data yang pertama tuh kriteria. Save. Kita lihat tampilannya. Nih, jika diklik dia akan lanjut ke beranda. Home juga sama. Ini data kriteria. Data kriteria belum ada. Yang disable ini kita nggak butuh. Saya akan hilangkan. Mana yang disable ini? Disable kita nggak butuh. Hapus saja. Lalu si form dia kan ada di kanan tuh. Yang di kanan ini kita kasih aja tombol logout gitu. Oh bentar, ini tombolnya nyambung. Oh enggak, tentu enggak nyambung ya. Keluar aja ya, keluar. Coba lihat tampilannya, keluar. Si tombol pencarian kita nggak butuh, kita hapus saja. Oke, tombol keluar ada. Sepertinya saya akan bikin coding untuk keluar dulu ya. Ini udah jadi button. Jangan. Saya akan ganti jadi tag A. Ini tanda tanya. Saya akan kasih di sini variabelnya variabel H mungkin ya. Singkatan dari halaman gitu. Jadi H aja. Halaman sama dengan keluar. Terus kelasnya kita ambil supaya tampilannya itu kayak apa ya? Kayak tombol gitu. Nih, saya bandingkan nih. Saya bandingkan antara tombol keluar dan tombol A tadi. Oh maaf, di sini belum ada komennya. Keluar. Makanya cuma satu di sini ya. Nah ini tag A, ini button, tag button. Nah ini kan tampilannya masih simpel kayak gini ya. Jadi kalau kita kasih kelas ini di dalam tag A, dia akan jadi tombol juga. Nah itu. Jadi karena di Bootstrap udah dibikin sesimpel ini, harusnya kalian bersyukur gitu ya. Kalau di zaman-zaman sebelum ada Bootstrap mah dan sejenisnya susah gitu, banyak yang diketik. Nah ini kita udah punya tanda tanya ini kan sama kayak deklarasi variabel ya, cuman istilahnya itu query gitu. Kalau buat yang baru belajar, sebut aja ini variabel link namanya H dan value-nya atau nilainya keluar. Jadi jika variabel H sama dengan keluar, maka apa gitu. Kita tambahkan if ya nggak apa deh, sebenarnya saya nggak harus sekarang jelasin tentang variabel link ini atau query di link ini. Harusnya langsung aja ke keluar.php home. Jika diklik keluar, nah not found katanya si keluar.php. Kita bikin dulu filenya biar dia found gitu.
found, biar dia ketemu maksudnya. Buka tag PHP. Nah, di sini bikin session start untuk menjalankan fungsi session. Lalu di bawah ini bikin perintah atau fungsi untuk session destroy. Ini akan menghapus semua session yang aktif. Dan selanjutnya kita alihkan atau redirect halamannya ke halaman login yang ada di index.php. Pakai JavaScript aja. Kalau pakai header di fungsi header di PHP biasanya sering error bagi pemula. Kalau bagi orang yang udah master mah terserah aja. Saya nggak ngelarang buat pakai header.php ya. Cuma saya rekomennya ke sini aja pakai script JavaScript. Jadi kita ke index.php, save, refresh. Nah, gitu. Kembali ke sini. Kita login lagi, bersih login, bersih keluar. Nah, selanjutnya kriteria. Di kriteria ini harusnya kita pakai yang tadi saya jelaskan. Variabel link H sama dengan kriteria. Tuh. Jadi jika diklik nih, muncul di atasnya variabel link H sama dengan kriteria. Jadi variabel link ini istilah saya aja ya. Kalau yang dijelaskan di W3 School, saya baca itu namanya query. Query H sama dengan kriteria. Jadi buat pemula apa aja istilahnya yang penting mudah dipahami. Nah, ini kan si variabel H nilainya kriteria. Dia akan mempengaruhi ini nih konten-konten yang ada di depan sini yang masih kosong ini. Jadi yang di depan yang masih kosong itu ini di sini dia. Di sini konten nih. Tuh bisa ditambah di sini konten. Kasih komen gitu ya. Konten yang kosong tadi. Jadi kita kasih komen biar gampang untuk memahami dan merombaknya di kedepannya gitu ya. Ini masih butuh satu lagi. Call MD12. Jadi kolom itu dari kiri ke kanan 12 kolom. Nah. Oh, ini sudah. Tab lagi biar rapi. Kita kasih komen juga di sini. Ini punya call MD12. Nah. Di sini konten nih. Konten. Save, refresh nih, konten nih. Jadi di konten ini saya akan kasih tag PHP, variabel tag PHP buka, tag PHP tutup. Jadi di sini if. Jadi kita cek si variabel H ada atau enggak gitu, pakai fungsi isSet. Jadi maksudnya jika si variabel get H ini di set, ini sebenarnya singkatan dari isSet gitu ya, bahasa Inggris. Jadi digabung, kadang agak bingung, isSet gitu. Jadi maksudnya H di set gitu. Jadi jika H di set, nah kalau kondisinya benar, dia akan kerjakan kondisi benar di sini. Jika kondisinya tidak, dia akan lakukan yang kondisi else-nya gitu. Cuman saya nggak butuh kondisi else. Nah, ini dirapikan lagi. Jadi jika H di set, maka echo variabel H ada. Kita tes dulu gitu. Balik ke home, nggak ada. Terus kita cek ini. Nah, gini, variabel H ada. Maksudnya variabel H yang di sini ada. Dan kita pakai get karena variabel get ini bisa ngambil si nilai variabel link yang ada di address bar ini. Jadi kita harus pas juga nih. Kalau kita get H, berarti ini harus H juga. Kalau misalnya kita get yang lain ya, ini harusnya undefined nih. Get O mungkin. Get O. Cuman karena kondisi else-nya saya nggak kasih. Saya kasih ya. Else echo tidak ada H di address bar. Oke.
Jadi ini dia, kita balik home, tidak ada H di address bar katanya. Tidak ada H di address bar. Oh, ini karena O ya. Aduh, jadi karena tidak ada, saya ganti O, makanya dia gini terus, tidak ada H di address bar. Karena kita getnya ke O, coba getnya ke H gitu ya. Ada variabel H ada gitu. Jadi else ini nggak butuh, kita hapus saja. Tadi itu hanya untuk testing. Dan di bagian ini kita butuh satu if lagi gitu. If, nah ini ngecek variabel H-nya lagi. Nilai variabel H ini apa gitu ya. Jadi di kondisi benarnya if variabel get H sama dengan 2 kali kalau di if ya. Nah jika nilainya kriteria, nah gini, maka echo menu kriteria home. Nah itu. Jadi kalau ini kriteria, yang muncul di sini menu kriteria. Oke, ini untuk testing aja. Jadi selanjutnya kita butuh file kriteria juga. Jadi kita include di sini, include buka kurung tutup kurung, kasih kutip kriteria.php. Jadi kita butuh juga. Gini logikanya gini. Jika variabel H ada, maka jika variabel H sama dengan kriteria, maka include kriteria.php. Dengan begitu kita butuh satu file lagi. Jika filenya belum ada, tampilannya kayak gini, warning katanya, include file open stream bla bla bla. Jadi di sini new file, get harusnya new filenya kriteria.php. Ini menu kriteria save. Nah gini nih menu kriteria. Jadi nanti kalau ada di sini menu alternatif, diklik ini menu alternatif gitu. Jadi dia lebih dinamis. Nah selanjutnya saya butuh apa ya? Kayaknya butuh card nih saya. Ya nih di sini ada card. Ambil aja cardnya yang lebar ke samping ya. Mana dia? Nah nih, saya suka yang ini nih, yang ada header dan footer. Copy, kita paste di kriteria ini, di kriteria.php, paste, save, langsung dites. Nah ini nempel ya. Kita kasih di char ini margin T untuk top, margin top strip 5. Kita kasih jarak yang paling maksimal 5. Nah ini kalau sudah, tinggal ubah nih data kriteria, terus isinya ini biar mirip-mirip di program sebelumnya ya. Saya akan kasih tab ya, tab. Oh nih, nav and tab. Jadi di sini ada nav and tab. Ambil yang bentar mana ya? Oh, yang cocoknya ini enggak pakai nav and tab atau enggak ya? Oh, jangan deh. Soalnya kalau pakai nav and tab dia akan makin ribet ya, rumit gitu. Tujuannya buat pemula. Saya enggak jadi pakai nav and tab. Jadi di data kriteria nih kita tambahkan satu tombol tag A. Di sini kelasnya kasih aja kelas btn titik sm untuk tombol kecil, btn titik strip sukses untuk warna hijau gitu. Jadi ini tombol tambah kriteria, tanda tambah. Coba lihat hasilnya. Nah ini, jadi klik ini untuk tambah data. Biar dia di kanan, kasih kelas float strip n. Nah di kanan dia. Kalau sudah, kasih hrefnya ini variabel link h sama dengan tambah k nya k kapital ya.
kriteria. Nah gitu. Nah jika diklik ini, oh kok nggak berubah jadi kriteria ya? Oh salah, saya harusnya di sini ya. Saya terjebak ternyata, ada 2A ternyata ya. Nah harusnya di sini nih, variabel link H sama dengan tambah kriteria. Save. Pas diklik, nah ini variabel linknya berubah. Sekarang H-nya bernilai tambah kriteria. Jadi kita perbaharui di beranda.php. Di sini kan ada if yang pertama itu H-nya sama dengan kriteria. H selanjutnya tambah kriteria. Jadi ini kita sambung jadi if else. Ini tambahkan else if ini cut paste. Jadi jika hanya tambah kriteria, maka kita include tambah kriteria .php. Copy, bikin file baru, new file. Nah ini dia, tambah kriteria, save. Home, ke kriteria, klik tambah kriteria. Nah ini tambah kriterianya udah, filenya udah aktif di sini. Nanti kita akan bikin form untuk tambah kriteria ya. Tambah kriteria bisa kita kopikan yang ini nih, copy aja semua cardnya, cuman isinya beda gitu. Nih tinggal nambahin di depannya tambah kriteria. Ini tombol tambahnya karena dia posisinya di kriteria, kita kasih ini kembali. Kalau kembali harusnya ke kriteria. Kembali data kriteria, tambah kriteria. Nah tombol kembali dan tambahnya udah terhubung. Ini tambah kriteria. Jadi untuk nambah kriteria ini body ya. Saya kasih jarak di sini. Ini di body kita hapus semuanya. Kelebihan saya ngapus. Iya kelebihannya. Ke bawah div-nya. Harusnya segini aja nih. Nah, ini ada div tutup untuk si body. Card body. Selanjutnya saya butuh form. Mana form? Ini form overview. Atau kopikan dari beranda aja kali ya. Dari index. Mana form yang sudah jadi? Ini dia. Form yang sudah jadi kita kopikan, isi untuk si card body ini. Ini saya nggak pakai plugin yang bikin rapi otomatis, jadi harus ngerapiin manual kayak gini ya. Harap kalian bersabar ya. Nah ini username, password, cuman terlalu jauh jaraknya. Ini di form margin top nggak usah, coba hapus saja margin top. Lihat hasilnya, pas nih jaraknya. Si username, margin bottomnya mungkin 1 cukup nih. Margin bottom 1 ya, cukup 1. Terus kita butuh apa ya? Kayaknya bikin tabel kriteria dulu deh kayak. Tabel kriteria berarti di localhost php-myadmin. Kita bikin new table. Kriteria. Kriteria ada berapa tabel ya? Saya mau lihat contekan. Sebelumnya saya udah foto ya. Jadi di sini ada 9 kolom. Nah, kalau sudah go. Terus yang pertama itu ada ID kriteria.
tipenya itu varchar 5. Lalu di sini ada nama kriteria varchar 45. Ini boleh custom, mungkin dibikin lebih aja ya, 254 aja biar bisa bikin banyak panjang-panjang nama kriterianya gitu ya. Lalu ada bobot saya dulu kasihnya double biar bisa handle bilangan desimal. Mana double? Ini double. Kalau ngisi double ini kosongkan aja, nggak usah diisi. Biasanya kalau diisi dia jadi error gitu, sering error gitu, saya nggak tahu, makanya saya kosongkan aja. Poin 1, 2, poin 3 sampai poin 4 dan 5. Ini saya bikinnya masih konsep yang dulu saya bikin ya. Sebenarnya untuk tabel kriteria ini yang terbaru, saya punya konsep yang terbaru, cuman belum berani saya bikinkan untuk tutorial. Takutnya saya hilang fokus terus muter-muter di dalam ketersesatan error, dan durasi videonya jadi panjang sekali, dan saya yakin kalian gak suka video tutorial yang berdurasi sangat panjang. Ini aja udah sangat panjang sepertinya nih. Udah berapa menit ya? 1 jam kah? Oke, ini dia. Pastikan si ID kriteria ini dia jadi indeks ya. Ini indeksnya jadi primary. Oke, sudah primary. ID kriteria, nama, bobot, poin 1, 2, 3, 4, 5. Terus sifatnya ini ada yang cost, ada yang lawannya cost apa ya, lupa saya. Nah, tabelnya udah jadi. Selanjutnya kita butuh input di sini. Kita desain form inputnya. Form input untuk yang pertama itu kan kita punya ID kriteria ya. Berarti di sini ID kriteria. ID kriteria ini kita ambil dari penomoran otomatis. Jadi saya akan bikin juga penomoran otomatisnya. ID kriteria. Kayaknya ID kriteria penomoran otomatisnya kita bikin di atas aja, paling atas. ID kriteria. Nah, dia gini nih. Variabel. Di sini harusnya. Saya kasih komen penomoran otomatis. Nggak otomatis banget sih. Ini otomatis ala-ala aja nih. Sama dengan. Jadi titik komanya langsung aja dibikin biar gak lupa. Select maksimum dari ID kriteria S ID max from kriteria. Sudah, ini query-nya udah. Sini variabel hasil MySQL query. Dia punya 2 parameter. Yang pertama itu parameter koneksi, lalu ini variabel query yang di atas. Kalau sudah, ini ada variabel data dengan MySQL fetch assoc, ambil dari variabel hasil. Lalu nih ada variabel variabel apa ya namanya cocok ya, nomor
nomor aja, nomor. Jadi kita dapat di ID max ini nomor maksimalnya berapa gitu. Jadi ambil variabel data di sini ID max. Terus kalau sudah, ini ada komen mengatur. Ini tujuannya untuk mengatur 6 karakter. Ini bisa di custom jadi 6 karakter, 5 karakter atau 4 karakter ya. Sebagai jumlah karakter tetap. Mengatur 3 karakter untuk jumlah karakter yang berubah-ubah. Jadi saya tinggalkan komen biar mudah dipahami gitu ya. Ini ada nomor urut. Nomor urutnya kapital deh. Nomor urut sama dengan, ini ada fungsi integer untuk kita assign kan gitu ya, tipe datanya tuh integer gitu. Sebenarnya tanpa di assign kan juga bisa sih, cuman biar konsisten aja kita kasih gitu. Variabel nomor, 2, 3. Berarti ada 2 karakter tetap, terus ada 3 karakter yang berubah-ubah gitu. Jadi di sini saya kasih 2 aja, sebelumnya 6 sih. Cuman saya kasih 2 aja nih. Jadi maksudnya 2 karakter tetap, 3 karakter berubah-ubah. Terus si nomor urut ini, nomor urut kita increment, kita naikkan nilainya 1 poin. Terus di sini ada variabel karakter. Saya akan tambahkan variabel karakter sama dengan KR ya, singkatan dari kriteria gitu. Terus di sini ada saya akan tambahkan variabel ID baru. ID baru itu gabungan dari karakter, lalu kita concat, titik ini variabel concat untuk menyambung. Sprintf dia butuh 2 parameter. Parameter yang pertama tuh ini nih, persen 03 kalau nggak salah, persen 03s. Ini saya maksudnya lupa, cuman yang saya ingat untuk bikin penomoran otomatis saya kasih persen 03s. Kayaknya nih kode apa namanya, saya lupa gitu. Sebenarnya ada banyak yang bahas di tutorial-tutorial lain di YouTube, silahkan dicari aja gitu ya. Nah ini, jadi si char digabung dengan si nomor urut yang di sini yang udah ditambahkan 1. Jadi si ID baru ini kita munculkan dia di dalam sini nih, di dalam ID kriteria. Jadi untuk memunculkannya kita tambahkan atribut value di dalam tag input untuk ID kriteria, lalu kita ekokan dia dengan PHP di dalam sini. Echo variabel ID baru. Lihat hasilnya KR001, karena ini belum ada data di sini, jadi harusnya ID max-nya itu 0. Lalu kita tambahkan 1, jadilah dia 1. Jadi otomatis penomoran otomatisnya nih KR001. Kalau udah ada data 1 di sini, dia akan otomatis menjadi KR002. Gitu deh. Mudah-mudahan paham ya. Yang ini kalau nggak paham, tipsnya dari saya pahami aja satu-satu. Misalnya integer ini fungsinya apa, kan aneh gitu ya, jarang-jarang ketemu. Terus si sprintf fungsinya apa, persen 03s itu ini maksudnya apa gitu. Oke, lanjut kita nyimpan untuk nama kriteria ya. Nama kriteria di sini. Nama kriteria
Saya harap kalian sabar yang ngikutin tutorial ini ya. Emang untuk belajar itu harus banyak-banyak sabar. Yang instan itu ya nggak belajar ya. Sebenarnya ada sih belajar itu yang serasa instan ya, bukan instan asli, cuman serasa instan. Belajar sesuatu yang kalian suka itu tuh adalah belajar yang serasa instan gitu, karena capeknya dan pengorbanannya itu nggak kerasa ya, walaupun kalian berdarah-darah pas belajarnya. Kalau kalian suka ya nggak kerasa aja gitu, seolah-olah instan. Selanjutnya bobot. Di sini bobot. Ini saya nggak atur panjang inputnya karena tujuannya untuk menghemat waktu. Ini nih, dari kiri sampai ke kanan panjang kan, padahal bobot ini sebenarnya kecil, isiannya kecil gitu. Jadi untuk menghemat waktu saya biarkan aja dulu untuk awal-awal. Poin 1. Jadi ini masih apa ya, masih tipe input yang tradisional lah gitu ya. Yang penting kalau untuk awal-awal ini pelajari dulu yang simpelnya. Jika paham, nanti kalian tinggal mengembangkannya, bisa otodidak sendiri aja gitu. Oh ini harusnya bobot nih, lupa, maaf. Nama kriteria bobot poin 1, poin 2. Di sini poin 3. Jadi sampai poin 5 nih. Poin 4. Poin 4. Poin 5. Selanjutnya sifat ya. Di sini sifatnya ini kos atau apa ya? Bentar, lihat contekan. Saya lupa ya untuk yang kos ini. Bentar, saya akan buka project yang 2023. Nah ini dia, sifat nih benefit satu lagi atau cost. Saya kopikan aja ya, copy. Cara paling simpel, lihat cheat sheet, itu namanya cheat sheet ya. Sifatnya benefit dan cost. Ini hapus. Maaf. Nah nih, benefit atau cost gitu. Nah, tombolnya ganti jadi simpan keterangannya ya. Name-nya juga ganti jadi simpan. Sudah, kita lihat tampilannya. Benefit cost KR1. Lalu kita kasih di sini tag PHP untuk memproses simpannya ya. If is set variable underscore post. Ini metodenya post atau get ya? Oh post. Metodenya post simpan. Maka kita butuh variable key sama dengan MySQL query. Variable k insert into kriteria, tanda kurung pertama untuk kolom, tanda kurung kedua untuk nilai. Yang pertama tuh kita punya ID kriteria, koma, ID kriteria, koma, apa lagi ya, nama kriteria, koma, bobot, koma, poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, lalu sifat.
Dan di sini values-nya. Values yang pertama tuh kita ambil dari variable underscore post. Ini underscore-nya jadi dash. Ini harus nama kriteria. Kapital dia. Aduh, kepencet ding. Nama kriteria. Biar mudah saya akan kopikan ini. Copy. Nama kriteria ini ID kriteria, hampir aja salah ya. Gitu tuh. Emang sering kayak gitu tuh ngoding ya. Harus sabar kalian kalau ketemu kayak gitu. Kadang kebalik-balik, error, pusing. Udah alurnya gitu. Poin 1. Lalu poin 2, perbaharui kopian. Oke. Selanjutnya poin 3, poin 4, ini poin 5. Lalu ini sifat ya. Terus kita cek if jika variable key ini berhasil, maka kita beri sini pemberitahuan berhasil gitu. Pakai JavaScript seperti biasa, nggak pakai header karena rentan error. Pakai alert ya, kayaknya pakai alert aja deh. Alert tersimpan, lalu window open, self. Berarti jika berhasil nyimpan data, saya inginnya dia itu kembali ke sini nih. Dikopikan aja nih beranda sampai habis. Lalu pastikan di sini. Nah, jika dia error, kita bisa echo kan di sini nih. Echo error save. Nah, tambah data. Nama kriterianya ini mungkin jarak tempuh gitu ya. Bobotnya mungkin karena jarak tempuh ini penting 4 gitu. 1, 2. Ini biasanya 1, 2, 3, 4. Bisa dikasih pakai bilang desimal atau persen. Cuman kalau nggak ada tuntutan untuk jadi desimal atau persen, ya isi 1, 2, 3, 4, 5 aja. Jarak tempuh ini dia itu kan jarak ya, butuh biaya, makanya cost. Simpan. Data tersimpan katanya. Dan kita dibalikan ke halaman data kriteria. Terus dicek di sini. KR001 jarak tempuh 4, 1, 2, 3, 4, cost. Oh, ini udah sesuai seperti yang kita input. Coba cek. Nah, ini ID kriterianya otomatis jadi 2. Oh, ini harusnya nggak boleh bisa edit ya. Salah nih kalau bisa diedit. Ini hapus, ini karena kepencet terserah tadi ya. Jadi ini kita jadikan dia tuh read only. Read only, save. Oh, bukan ya. Apa ya? Oh, nama kriteria salah. Harusnya di ini nih, di ID kriteria input read only. Nah, nggak bisa diubah kan? Cuman dia bisa. Bentar. Ini apa ya? Harga. Ini kan harga. Oh, peluang aja, peluang untung. Bobotnya nih penting sekali 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benefit karena dia peluang untung.
Nah, lihat hasilnya nih sini, peluang untung benefit ini udah sesuai. Lanjut, ini KR003. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan bikin di sini nih tombol data-data kriterianya akan muncul dan bisa diedit, bisa dihapus. Jadi untuk video kali ini segini dulu ya.